Penyejuk pandangan itu apa? Yang selalu menggembirakan hati kedua orang tuanya. Dia penurut, dia baik, kemudian dia menjadi anak yang berbakti, tidak pernah menyakiti hati orang tua, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua memandangnya enak kepada anak. Anak tersebut menjadi anak yang soleh, disebut qurratul ayun, dan menjadi orang qurratul ayun berkat pendidikan orang tuanya. Alhamdulillah. Ada pepatah Jerman yang mengatakan buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Itu kan pepatah naon kan? Jerman lain. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Anak tidak akan jauh dari perilaku orang tua. Maka dalam Arab disebutkan pepatah Arab, al-waladu mir'atu abi. Anak itu cerminan kedua orang tuanya. Kalau kita mau melihat bagaimana bapaknya, tinggal ke anaknya. Wal jauh perilakunya, pun anaknya bagus, disiplin, pertanda orang tuanya disiplin. Ya, kalau anaknya kurang baik, ya, tukang noelan awewe misalkan, wal jauh bapak tukang noelan awewe. Tapi insya Allah anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. Anaknya istiqomah pakai jilbab di sekolah, di luar sekolah. Kenapa? Ibunya pakai jilbab di rumahnya. Betul? Anak tidak merokok. Kenapa? Bapaknya tidak merokok di rumah. Nggak ada yang dicontoh. Sebab anak itu apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, itu yang akan dia contohi. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang soleh-solehah untuk melahirkan generasi anak-anak kita yang soleh-solehah. Qurratul ayun. Amin ya rabbal. Yang kedua, anak dalam Al-Quran disebut sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, apa mal? Harta. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Ternyata ada orang tua yang melihat anak sebagai hiasan saja. Anu penting orang boga anak, rek dididik bener bener, disakola kena bener bener, diperhatikan bener apa iya. Terpenting orang boga anak. Jadi anak itu seperti hiasan saja, banggaan saja. Tapi dia tidak memberikan perhatian khusus. Bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulannya, bagaimana pendidikannya. Lo penting boga anak. Banyak orang tua seperti itu acuh dengan pendidikan orang tuanya. Kembali bener sekolah di imam dokter diperhatikan ngaji. Nah, nggak pernah kita pedulikan bagaimana si anak di sekolahnya bagus apa tidak. Itu zina. Anak hanya sebatas sebagai perhiasan. Maka ibu tanamkan dalam kita ini ada 3 pendidikan yang bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Yang pertama pendidikan di rumah, kedua di sekolah, ketiga lingkungan. Rumah, sekolah, lingkungan. Apa bu? Rumah, sekolah, lingkungan. Oh, di rumah pendidikannya bagus Ustaz. Saya tiap maghrib matiin TV. Anak-anak kudu belajar, kudu ngaji Quran sampai ke Isya. Tidak ada TV, tidak ada HP. Saya belajar dengan anak. Bagus. Di sekolah diajarkan oleh Profesor Dr. Bapak Eri. Belajar Al-Quran. Bagus. Tapi pergaulan lingkungannya, teman-teman tukang main game online, Mobile Legend, teman-teman di luar rumahnya tukang kulir, tukang main BBM-an, itu BBM itu, apalidan malah. Udin wae, dengan mobil jalan kawanayasa kamana ulin. Walaupun baik di rumahnya, walaupun bagus pendidikan di sekolahnya, tapi lingkungan tidak baik, itu akan merusak akhlak anak-anak kita. Maka jaga pergaulan anak-anak kita di luar. Karena serangan-serangan ini berbahaya sekali, merusak akhlak kita. Ibu, bapak, siap jaga anak-anak kita? Perhatikan anak-anak kita punya medsos, dia punya IG, Facebook, Twitter, ya, WA. Siapa temannya? Tinggali ibu. Coba lihat,
si Neng, oh ayah ngaranna si Ujang Udin ya. Siapa yang gombal-gombalin nih? Bahaya. Hati-hati anak-anakku ya, perempuan khususnya jangan sampai tergoda terayu oleh gombalan buaya laki-laki. Siap? Siap tidak? Pokoknya jangan pacaran, no way. Jangan pacaran dulu. Fokuskan belajar sampai nanti tamat kuliah, banggakan kedua orang tua, capai masa depan kalian, sukses, berkah. Insya Allah suami yang soleh akan mengikuti kita. Amin ya rabbal. Laki-laki juga jaga pergaulan ente. Di luar sana ente mungkin akan masuk ke sekolah-sekolah yang berbeda. Ada yang ke SMA, ada yang ke SMK, ada yang ke pesantren ataupun hal lainnya. Jaga pergaulan. Jadi laki-laki ini merupakan pemimpin di masa depan. Kalau kita mau melihat pemimpin di masa depan bagaimana, tergantung kalian saat ini bagaimana baik atau buruknya. Siap jaga akhlak? Siap jaga akhlak? Semuanya siap jaga akhlak? Insya Allah. Kemudian yang ketiga, anak dalam Al-Quran disebut sebagai fitnah, ujian. Allah mengatakan, la tulhikum innamal amwalu wal banun fitnatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak kalian sesungguhnya merupakan fitnah ujian. Berapa banyak saat ini anak yang lahir menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Karena tadi itu mungkin salah pergaulan, kurang pendidikan dari orang tua, ya. Maka apa yang terjadi? Si anak salah pergaulan, boga teman benar, akhirnya dari mulai coba-coba. Nah, hati-hati deh. Anak-anak kita ini dalam bahasa Arab disebut daurul murahaqah, dalam tahap pengembangan. Di dalam tahap pengembangan dia punya rasa apa ya namanya? Hayang yaho. Nah, penasaran. Dia punya rasa penasaran. Akhirnya apa? Coba-coba. Dia nggak tahu rokok, dia nggak tahu ganja, dia nggak tahu narkoba, tapi dari pergaulan tersebut penasaran. Temennya bawa rokok, coba nggak sadar, kasedot. Awal batuk memang, tapi kebiasaan tinggal pakai rokok. Oh dia SMA, saya lihat SMA itu di luar sana SMK anak-anak rengkeng rokok, lupa dia punya masuk anak. Itu apa? Merusak akhlak. Ya. Siap tidak merokok? Siap tidak merokok? Rokok kunci gerbang narkoba. Ya. Itu sekarang isep rokok, besok isep narkoba. Jauhi rokok. Jangan merokok. Insya Allah. Ini bahaya. Jangan coba-coba dengan barang-barang yang haram. Ya, sekali diharamkan, jangan dicoba-coba. Kalau kalian berbuat seperti itu, tiba-tiba ada cobaan nomor lem naon dicium, iPhone dicium, dia nyungsep ke sawah, nyungsep diangkat dia anak sahil, anak si ibu itu, lu era sama orang tua, maka ente menjadi victim itu dua orang tuanya. Maka jadilah kalian sebagai qurratu ayun, menunjuk pandangan orang tua kalian dengan berbakti kepadanya, berperilaku akhlakun karimah. Yang keempat, yang terakhir, anak itu disebut dalam Al-Quran sebagai aduwwun lakum, musuh bagi kedua orang tuanya. Ibu-ibu sekalian, ternyata dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, mengabarkan sejak dulu ada anak yang dilahirkan dari rahim kita ketika besar bukan menjadi anak yang soleh, anak berbakti, tapi menjadi musuh. Orang tua dimusuhan. Kira-kira ayat dan ayat. Lihat di TV kemarin, gara-gara si orang tua ini mengambil kayu di kebun ibunya, ya. Si ibu ini mengambil kayu di kebun anaknya, si ibu dituntut ke polisi, di penjara. Padahal nyokot di kebun anaknya sorangan.
dia menjadi musuh. Ya, selek sedikit anaknya dibentak orang tuanya. Adik kabatur bagus ke temannya. Hello guys, hello friend, bagus kabatur mah kurang bere. Adik kamamana, naon lah. Jika nyatakan usaha gitu. Ente kalau kabatur bagus kepada orang tua harus lebih bagus. Teman baik sama orang tua wajib lebih baik. Tidak ada kesuksesan kecuali dua. Ingat ya? Kecuali berapa? Dua. Yang pertama, ridhonya orang tua kepada kita dengan mendoakan. Karena disebut dalam hadis, doa seorang ibu kepada anaknya kadu'ail anbiya di umatnya, seperti doanya para nabi kepada umatnya. Jadi ibu jangan sekate-kate. Orang kate gue, jangan sekate-kate ngomong kepada anak. Siap bahlul siap. Nah, jadi bahlul budaknya. Pokoknya kalau orang gemes ke budak, mau nyarikan siapa calon bupati Purwakarta. Gemes dengan kata-kata yang baik, mana soleh-soleh deh, sudah. Ini bager-bager deh. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik kepada anak. Ya, ucapkan dengan kata-kata yang baik, karena itu akan menjadi doa. Hati-hati pergaulan kita ya. Jangan sampai menjadi musuh bagi orang tua. Anak-anakku sekalian, terakhir Ustaz itu berpesan. Tadi yang pertama doa orang tua, yang kedua sedekah. Kalau mau sukses, kunci yang pertama bakti kepada orang tua mendoakan terus. Yang kedua sedekah. Dua hal ini syai'un ajib, perkara yang ajaib. Ibu gering terjagar-jagar sedekah. Sedekah ini membuka pintu semuanya. Kemudian kalau kita ingin dimudahkan urusannya, dagangan ingin laku, bisnis ingin laku, gawe ingin bagus, sedekah. Perkara yang ajaib sedekah ini. Maka dengan dua hal ini, bakti pada orang tua dan sedekah akan mengiringi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Pesan Ustaz yang terakhir kepada anak-anakku sekalian, yang pertama Ustaz minta jaga sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ya, walaupun kalian sudah keluar dari Ibu Sina, tadi disampaikan sama guru-guru kita pembiasaan. Apalagi kalian ini sudah akil balik, ya udah dewasa, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Siap jaga sholatnya, dimanapun, kapanpun harus dirikan sholat. Sampai kapan? Sampai kita meninggal nanti. Yang kedua, pesan Ustaz, jaga nama baik Ibnu Sina. Apa yang kalian sudah pelajari di Ibnu Sina ini, ya, dari mulai belajar tahfiznya, hadisnya, harap itu dijaga karena bekal kalian nanti ke depan. Ini anak-anakku sekalian, itu sekarang kelas mau naik SMA, nggak terasa nanti 3 tahun kemudian lulus sekolah, tambah lagi 4 tahun lulus kuliah. Mungkin beres SMA, anak-anak perempuan ada yang menikah. Ya, kalau keilmuan kita, bekal keilmuan kita saat ini kosong, nah, nanti saat kita besar kita kosong. Disebutkan dalam mahfuzat itu, biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Sebesar yang kau raih ilmu saat ini, maka saya segitu kan lebih menang. Kalau semenjak coba bayangkan, otak kalian dengan otak ibu-ibu kalian beda nggak saat ini? Kalian ngafal juz 30, ya, mungkin beberapa bulan ngafal. Ibu-ibu ngafal juz 30 bisa kira-kira. Pohon-pohon ya. Nah, saat ngapal ke disukan loba pikiran utang, pikiran rumah-rumah, pikiran sanggup, pikiran dapur. Makanya dalam pepatah apa? At-ta'allum fis sigar kan naqsi 'alal hajani. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kita ukir batu, ada bekasnya.
tapi belajar di waktu tua, ya, bagaikan mengukir di atas air, pohon dari pohon dari. Makanya kalian sebelum banyak beban, seperti orang tua, dulu saya kalau ngapalin gampang, gue cepet saya ngapalin. Cuman kalau udah makin dewasa karena umur ini nggak tahu, ya makin terus. Tapi saya awet muda, ya alhamdulillah masih 17 tahun. Maka kalian di rumah asah kemampuan kalian dengan banyak membaca Al-Quran, dan bukan hanya dibaca. Al-Quran jadikan sebagai bacaan wajib sholat. Ibu-ibu kayak ayat dia suratnya membaca Quran favorit, surat favorit kulhu. Tiba heula terkena kulhu aja, kulhu naik. Tambah aja bahwa duha baca tuh alam nasro, atau baca dari watin, atau baca dari amma yatasaalun. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Surat tahun kulhu a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tahu ya? Karena kecilnya dibiasakan itu. Tapi kalau kalian yang dibiasakan saat pada sholatnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, itu yang sering dibacakan, luar biasa. Bangga jaga hafalan kita. Siap? Yang ketiga, jaga pergaulan di luar sana. Kalah bergaul akan menjerumuskan diri Anda kepada kejelekan, kegelapan, dan kejahatan. Waspadalah, dan waspadalah. Mabruk alfa mabruk kepada anak-anak SMP Ibnu Sina dalam rangka wisuda tahun Quran dan hadis. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama bangsa dan negaranya, dan guru-guru kita semuanya Allah jadikan guru-guru yang penyabar, yang senantiasa terus membimbing kita, membimbing anak-anak kita menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.